Halo, selamat sore rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang di sore hari ini, yaitu acara sesi informasi untuk program Fulbright Visiting Scholar yang saat ini menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tenggat waktu pendaftaran 1 November 2023. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator Anda untuk acara di sore hari ini. Nah, untuk bisa menambah jangkauan kepada lebih banyak audiens, acara yang kami adakan melalui Zoom meeting ini juga kami siarkan secara langsung. Kami teruskan ke Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, My America Surabaya, US Konjen Medan, dan juga Education USA Indonesia. Oleh karena itu, kami juga ingin menyapa halo kepada rekan-rekan yang juga menyimak acara ini melalui Facebook page tersebut. Kalau Anda ingin bergabung secara langsung dengan kami di Zoom Meeting, maka silakan Anda mengisi tautan pendaftaran Zoom Meeting yang informasinya bisa Anda temukan di Instagram dan juga Facebook akun Aminef Fulbright Indonesia. Rekan-rekan, acara sesi informasi ini akan berlangsung hingga kurang lebih pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana Anda akan mendapatkan informasi tentang apa itu program Fulbright Visiting Scholar, persyaratannya, dan yang tidak kalah penting adalah tips serta pengalaman dari 2 orang alumni yang telah menjalankan program ini sebelumnya. Tips yang akan didapatkan adalah berupa penulisan project statement dan juga tips untuk mencari calon tuan rumah institusi di Amerika Serikat. Para alumni yang bergabung bersama kami di sini adalah Profesor Delik Budala dari ITB dan juga Profesor Yusinta Fujaya Muskar dari Universitas Hasanuddin. Nah, sebelum kita memulai sesi paparan beasiswa Fulbright Visiting Scholar, izinkan kami untuk menayangkan sebuah video yang berisi tentang kesan para alumni beasiswa Fulbright tentang bagaimana beasiswa ini telah mengubah hidup mereka, baik secara personal maupun profesional. Berikut ini adalah video yang kami teruskan dari akun YouTube Aminef. Silakan disimak dan juga diambil inspirasi dari video tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, you know, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright
dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance, whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Itu tadi video yang berisi cerita dari para alumni dari Indonesia maupun Amerika Serikat tentang program beasiswa Fulbright. Nah, sekarang bagaimanakah rekan-rekan yang hadir di acara ini juga bisa menyusul para alumni tersebut menjadi penerima beasiswa Fulbright? Mungkin Fulbright Visiting Scholar adalah jawabannya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar untuk Anda semuanya. Baiklah,
Program Fulbright Visiting Scholar adalah sebuah kesempatan riset pasca doktoral yang diberikan bagi peneliti, akademisi, dan juga profesional Indonesia bergelar doktor atau gelar lainnya yang setara atau pengalaman profesional lainnya yang setara. Program ini memberikan kesempatan untuk riset pasca doktoral di institusi di Amerika Serikat selama 3 hingga 6 bulan. Program Fulbright Visiting Scholar diberikan preferensinya kepada mereka yang memenuhi persyaratan yang belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Tujuan beasiswanya bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktoral. Dan untuk persyaratan umumnya sendiri adalah sebagai berikut. Merupakan warga negara Indonesia, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian berakhir. Adapun untuk persyaratan khusus program ini adalah sebagai berikut. Memiliki gelar S3 atau gelar lainnya yang setara, atau pengalaman profesional lainnya yang sekiranya bisa menjadikan aplikasi Anda kuat dan dipertimbangkan untuk program ini, walaupun Anda belum memiliki gelar S3. Yang berikutnya adalah memiliki kemahiran berbahasa Inggris, walaupun untuk melamar program skor TOEFL tidak diperlukan. Dan yang berikutnya adalah menghubungi atau mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat yang sekiranya ingin dituju untuk riset. Dalam hal ini cukup menghubungi atau mengidentifikasi saja, tidak perlu memiliki letter of invitation. Yang berikutnya adalah memiliki rencana untuk menyelesaikan dan mempublikasikan penelitian setelah program. Adapun untuk persyaratan terakhir ini sifatnya tidak wajib ya, hanya untuk lebih kepada sangat ditekankan untuk ada, namun tidak ada kewajiban. Jadi apabila Anda mampu mempublikasikan penelitian, maka hal tersebut sangat baik sekali. Adapun yang tidak memenuhi persyaratan adalah yang sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, memiliki status permanent resident atau saat ini tinggal di Amerika, memiliki visa Amerika Serikat tipe J1, kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir, telah menerima beasiswa Fulbright dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi, untuk Anda yang mungkin sudah pernah mendapatkan beasiswa Fulbright sebelumnya, maka ada masa tunggunya ya. Silakan melamar program Fulbright Visiting Scholar setelah Anda memenuhi masa tunggu 5 tahun tersebut. Adapun berkaitan dengan fasilitas program, kami akan memberikan dukungan sebagai berikut. Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan Anda tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku untuk berbagai keperluan. Misalkan Anda diundang untuk datang menghadiri seleksi wawancara, maka kami akan menanggung komponen ini apabila Anda berdomisili di luar kota tempat wawancara. Atau misalkan pada saat persiapan keberangkatan ke Amerika Serikat, Anda perlu datang untuk wawancara visa di Jakarta atau di Surabaya, maka kami akan memberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan uang saku untuk keperluan wawancara visa tersebut. Dan fasilitas saat mengikuti program di Amerika adalah diberikannya tunjangan hidup bulanan, tunjangan profesional, biaya laboratorium dan penelitian jika diperlukan, tiket pesawat penerbangan internasional pulang pergi, dan juga asuransi kesehatan. Untuk persyaratan mendaftarnya adalah dengan mengisi formulir aplikasi daring dan lalu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti bibliografi, esai project statement, surat rekomendasi, fotokopi KTP, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dipersyaratkan. Nah, silakan untuk akses formulir aplikasi daring di laman Aminef, boleh langsung memindai kode QR yang Anda simak di layar untuk bisa mulai mempelajari lebih lanjut mengenai program ini dan juga memulai mengisi aplikasi daring. Anda akan menemui laman ini pada saat memulai membuat akun untuk mengisi aplikasi program.
Silakan Anda kunjungi berkali-kali untuk aplikasinya dan disubmit atau diserahkan selambatnya 1 November 2023. Sebagai informasi, apabila Anda melamar program ini di tenggat waktu tersebut, Anda bisa memulai penelitian pada bulan Agustus atau September tahun 2024 atau selambatnya Januari 2025 disesuaikan dengan periode penelitian yang nantinya Anda akan ajukan. Penelitian Fulbright Visiting Scholar harus diselesaikan selambatnya 31 Mei 2025. Nah, selain laman Aminef, silakan Anda juga mengikuti kami di media sosial, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada Instagram untuk mendapatkan informasi terkini. Kalau ada pertanyaan, sesaat lagi kami akan buka sesi tanya-jawab apabila Anda memiliki pertanyaan yang bersifat administratif. Lalu, setelah itu, bila pertanyaan yang muncul setelah acara, boleh telepon dan kirimkan email kepada kami yang akan kami respon pada hari dan jam kerja. Nah, program Fulbright Visiting Scholar ataupun program Fulbright lainnya di Indonesia itu sudah ditawarkan sejak tahun 1952 ya. Program Fulbright itu sendiri memiliki kurang lebih 4.500 orang alumni, baik orang Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat dan juga orang Amerika yang telah datang ke Indonesia. Para Fulbrighter melakukan berbagai kegiatan seperti studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain sebagainya. Visi misi dari program Fulbright tentunya untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Di Indonesia, program Fulbright dikelola oleh Aminef, yaitu sebuah yayasan yang berdiri pada tahun 1992, hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, program Fulbright tidak hanya ditawarkan di Indonesia saja ya, tapi juga ke 160 negara lainnya. Program ini sendiri didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Beberapa alumni program Fulbright Visiting Scholar diantaranya adalah Dr. Haidar Bagir, Andrea Sarsono, Profesor Pratiwi Sudarmono, Profesor Mokhtar Pabotinggi, lalu juga ada Profesor Dwi Kornita Karnawati, Dr. Baskara Wardaya, Profesor Nasarudin Umar, serta Profesor Piar Belawati, dan juga termasuk diantaranya adalah 2 orang narasumber yang bergabung bersama kita di sini, ada Profesor Delik Budalah dan juga Profesor Yushinta Fujaya Muskar. Sekaligus, para alumni Fulbright Visiting Scholar ini memberikan gambaran ya bahwa program Fulbright Visiting Scholar dapat dilamar oleh Anda yang ingin melaksanakan riset di bidang studi apapun di Amerika Serikat dengan catatan program tersebut bukanlah bersifat klinis ya. Nah, demikian penjelasan dari kami. Kami harap penjelasan tersebut bisa mengantarkan Anda untuk mendapatkan kesempatan riset pasca doktoral di Amerika Serikat dengan program Fulbright Visiting Scholar. Nah, kami berikutnya ingin membuka sesi tanya-jawab untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung silakan gunakan fitur raise hand supaya kami bisa persilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Apabila mungkin masih belum bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh nanti meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Baiklah, terima kasih banyak kepada penanya pertama. Kami akan mempersilakan nama Bapak Muzaki Basori untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Ya, langsung saja ya Mbak ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan home institution atau host university, apakah boleh lebih dari satu? Jadi misalkan nih, mendapatkan Fulbright Visiting Scholar 6 bulan, 3 bulan di Univ A, 3 bulan di Univ B. Apakah itu diperbolehkan misalkan? Kemudian yang kedua, untuk kegiatan visiting scholar ini apakah wajib join courses ataukah boleh full research atau teaching juga? Kemudian kalau boleh satu lagi, kalau seandainya berhasil mendapatkan letter of invitation, apakah itu bisa meningkatkan kans kita untuk diterima di program ini? Terima kasih Kak Mita. Terima kasih banyak Pak Muzaki untuk pertanyaannya.
Kami akan menjawab untuk pertanyaan tersebut ya. Yang pertama, untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar, apakah boleh untuk mengajukan riset di dua institusi yang berbeda, berafiliasi dengan dua institusi yang berbeda? Jawabannya adalah boleh, selama itu memang relevan dengan rencana riset yang akan dijalankan. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah jenis kegiatan yang sekiranya nanti dilaksanakan di Amerika Serikat, apakah hanya full riset saja atau ada kesempatan untuk mengajar ataupun kegiatan lainnya? Nah, untuk hal ini, kegiatan yang akan dilakukan di Amerika Serikat nantinya akan tergantung dengan tuan rumah riset Anda. Jadi, pengalaman dari para penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar ini memang berbeda-beda. Ada yang memang pengalamannya riset saja di Amerika Serikat, namun ada juga yang mendapatkan kesempatan untuk mengisi kelas ataupun mengajar, dan itu biasanya memang sesuai dengan diskusi yang mereka laksanakan dengan tuan rumah risetnya di Amerika Serikat. Lalu untuk letter of invitation atau surat undangan untuk melaksanakan riset di Amerika Serikat, apakah hal tersebut akan menjadi nilai yang positif begitu ya selama proses seleksi berlangsung? Dalam hal ini, letter of invitation itu bukanlah merupakan sebuah kewajiban ataupun dokumen yang dipersyaratkan ya, wajib ada. Jadi nanti yang akan dinilai tetaplah komponen dari secara keseluruhan. Jadi dari rencana riset Anda, project statement, terus setelah itu capaian apa saja yang ingin dilakukan setelah riset dan lain-lain sebagainya, di mana nanti informasi-informasi tersebut akan digali oleh panelis pada saat proses wawancara berlangsung. Tapi kalau memang sudah punya letter of invitation, boleh nanti silakan dilampirkan di dalam formulir aplikasi. Kami harap bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kami ingin mempersilakan penanya kedua atas nama Bapak Afdal Ade Hendrayana untuk menyampaikan pertanyaan. Iya, terima kasih banyak Mbak Mita. Saya Afdal dari YIN Kerinci. Kita berterima kasih karena ini kan bagi kita sendiri juga baru pertama kali dan kita berharap ke depannya kita bisa bergabung. Jadi bisakah Mbak berikan sedikit gambaran? Misalnya kita memang belum ada koneksi sama sekali, baik itu dengan institusi yang ada di Amerika juga dengan researcher-nya. Kira-kira gambaran seperti apa, mungkin juga dari pengalaman beberapa alumni untuk mengajukan. Nah, kira-kira seperti apa kita mengajukan atau mencari apalah namanya tuan rumah untuk riset atau lecturernya secara personal atau melalui email. Nah, mungkin tips-tipsnya gitu, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Afdal. Senang bisa berjumpa secara langsung ya untuk bisa hadir di acara ini. Mengenai pertanyaan untuk mencari tuan rumah riset di Amerika Serikat, nah ini mungkin nanti akan lebih tepat kalau akan dijawab oleh alumni ya. Masing-masing orang alumni itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah mengenal calon tuan rumah risetnya melalui acara konferensi yang pernah mereka hadiri bersama. Atau misalkan ada juga yang melakukan berdasarkan internet research. Nah, untuk jawaban lebih lengkap, nanti kami akan sampaikan pertanyaan ini kepada kedua orang narasumber kami di acara tanya jawab berikutnya ya. Jadi untuk pertanyaan ini kami akan tanyakan lagi nanti. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang berikutnya kami ingin mempersilakan Bapak Abdul Rahman untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan Bapak Abdul Rahman. Baik, terima kasih Mbak. Oh, itu sudah saya tulis di chat. Jadi kalau misalnya untuk ke USA itu apakah harus dalam bentuk penelitian atau boleh dalam bentuk menulis artikel bersama? Jadi misalnya saya sudah punya data dari Indonesia, tapi belum dipublikasi. Jadi mungkin kalau menulis bersama untuk statistik, untuk analisis data, dan juga untuk diskusi pembahasan ya, sehingga artikelnya menjadi lebih bagus. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan di Amerika Serikat itu adalah berupa riset yang
berupa riset pasca doktoral ya. Nah, kalau seumpamanya untuk data, apabila ada datanya sudah ada sebelumnya lalu diolah di Amerika Serikat, hal tersebut juga dimungkinkan. Atau misalkan datanya memang masih belum ada sehingga perlu dicari di Amerika Serikat, maka hal tersebut juga bisa dilakukan. Jadi untuk riset pasca doktoral ini memang sangatlah fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau kami sarankan, nanti silakan untuk berdiskusi dengan calon tuan rumah riset di Amerika Serikat ya, karena nanti merekalah yang akan menjadi point of contact Anda selama melaksanakan riset di Amerikanya nanti. Kalau nanti setelah melaksanakan riset pasca doktoral, lalu akan ada artikel yang lalu ditulis bersama, maka hal tersebut juga diperbolehkan begitu. Masing-masing orang, masing-masing alumni memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang melakukan demikian, tidak hanya riset lalu mempublikasikan satu artikel, ada yang 2, 3, atau bahkan lebih. Jadi itu semua nanti tergantung dengan bagaimana Anda dapat berkomunikasi dengan calon tuan rumah riset. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Ibu Dahniar Musa untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah bisa bergabung di program informasi yang sangat bermanfaat ini ya. Saya ingin menanyakan, apakah surat rekomendasi itu dari institusi tempat kita bekerja sekarang atau di tempat kebetulan saya pernah visiting scholar di Ann Arbor University. Seperti itu. Apakah dari sana ataukah dari alumni tempat saya menyelesaikan program studi S3 saya? Itu yang pertama. Soalnya surat rekomendasinya ada 3 ya? Betul. Seperti itu. Apakah dari tempat saya bekerja sekarang juga bisa atau bagaimana? Terus yang kedua, saya sedang melakukan penulisan artikel yang belum selesai. Nah, pertanyaan saya, apakah hostnya nanti, cara mencari hostnya itu bagaimana caranya, dan apakah dengan antara U2U ya, universitas dengan universitas, atau kita bebas, atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dahniar untuk pertanyaannya. Nah, ada 2 pertanyaan yang perlu dijawab ya. Nah, pertanyaan pertama adalah mengenai surat rekomendasi. Sesuai dengan yang dipersyaratkan, surat rekomendasi yang diminta adalah sebanyak 3 buah. Nah, siapakah yang sekiranya paling relevan untuk memberikan surat rekomendasi? Maka jawabannya adalah mereka yang memang mengetahui komitmen Anda terhadap bidang yang ingin diteliti. Jadi, kalau bisa disarankan itu surat rekomendasi didapatkan dari beberapa sumber, sehingga panitia seleksi mendapatkan pandangan multi perspektif tentang Anda. Jadi, boleh silakan Anda misalnya hubungi atasan di tempat kerja. Terus setelah itu, atau mungkin dulu pernah kuliah S2 atau S3 di universitas di mana, lalu Anda menghubungi pembimbing karena memang riset yang dilaksanakan pada saat S2 atau S3 tersebut berkaitan dengan riset pasca doktoral yang ingin dilakukan. Atau boleh juga nanti menghubungi para pemberi rekomendasi yang berasal dari institusi yang Anda dulu pernah berafiliasi di proyek riset pasca doktoral sebelumnya. Jadi hal tersebut boleh ya. Lalu setelah itu pertanyaan kedua mengenai host institution ya. Jadi ini masih tentang calon tuan rumah riset di Amerika Serikat. Jadi kami keep dulu untuk pertanyaannya, nanti kami akan sampaikan pada saat sesi tanya jawab dengan para narasumber, sehingga nanti kita bisa sama-sama mendapatkan gambaran ya dari narasumber kedua orang ini bagaimanakah masing-masing pengalamannya ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan administratif program, yaitu mengenai CV. Pertanyaan ini kami bacakan dari kolom chat di Zoom Meeting.
dari atas nama Yelvi Anwar. Untuk CV, apakah ada format khusus? Karena dibatasi maksimal adalah 6 halaman. Nah, untuk CV ini sebetulnya tidak ada format khusus ya. Namun silakan nanti diikuti format-format yang sekiranya relevan untuk kepentingan akademis. Bagaimanakah cara mengetahuinya? Bisa melaksanakan internet search untuk mengetahui kira-kira format CV seperti apa yang sekiranya itu memang diterima untuk kepentingan akademis di Amerika Serikat. Jadi silakan nanti gunakan internet search untuk informasi lebih lengkapnya. Biasanya memang kalau untuk CV yang sifatnya akademis itu tidak perlu mencantumkan foto misalkan, atau misalkan background-background personal seperti agama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang nanti disebutkan itu adalah pengalaman bekerja, pengalaman riset, jurnal apa saja yang sudah diterbitkan, dan juga informasi lainnya yang sekiranya relevan. Ya, banyak sekali nanti contoh-contoh yang bisa dilihat di internet. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Kami persilakan Anda untuk gunakan fitur raise hand apabila ada. Kami ingin mempersilakan satu orang lagi penanya. Kalau masih belum ada, maka kami akan lanjut kepada sesi bersama alumni. Ya. Rekan-rekan sekalian, untuk yang pertama, kami ingin mempersilakan alumni kami, yaitu Profesor Delik Gudalah, yang akan menyampaikan pengalamannya melalui program Fulbright Visiting Scholar, dan beliau juga akan memberikan tips bagaimanakah menulis project statement untuk bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar. Profesor Delik Gudalah adalah penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar pada tahun 2022, di mana beliau melaksanakan riset di bidang studi urban di Massachusetts Institute of Technology. Langsung saja kami persilakan Profesor Delik Gudalah untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Mita untuk kesempatannya. Selamat sore Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung ya menyampaikan paparannya. Silakan Profesor. Baik, ini sudah full screen belum, Bu? Ya, sudah. Ya. Baik, sudah terlihat jelas. Saya akan di sini menjelaskan sedikit pengalaman dan mungkin berbagi tips ya, khususnya dengan pengalaman saya menjadi Fulbright Scholar tadi di Amerika. Profesor Delik, mohon dibantu untuk dibuat full screen karena yang sekarang kami simak ada dua layar, layar kecil dan layar besar. Oh, salah sebentar ya. Ini ya? Ya, yang sekarang sudah oke. Baik, silakan dilanjutkan. Ya. Ya, pertama mungkin berbagi pengalaman ya. Kenapa mengikuti Fulbright Visiting Scholar ya. Ya, apa namanya? Sebetulnya ini mungkin di antara program yang punya fleksibilitas tinggi ya menurut saya dari program beberapa Aminef yang lain. Hanya mungkin syaratnya sudah S3. Jadi meliputi pertanyaan tadi itu sebenarnya banyak hal yang bisa dikerjakan gitu ya selama memang agreement dengan mitra kita. Nah, kalau mungkin sebagian besar ini adalah pengalaman saya mengikuti visiting scholar itu, diantaranya personally saya mengalami kejenuhan ya, kejenuhan dengan rutinitas ya Ibu Bapak di Indonesia. Mungkin ya jangankan birokrat ya di Indonesia itu menjadi dosen saja itu kadang menjenuhkan ya. Lalu juga karena mungkin ritme tugas yang begitu tinggi ya. Kadang kita kerja tuh seperti menjalankan kewajiban saja. Kita kadang hidup kita nggak seimbang gitu ya. Tidak sempat melakukan refleksi, evaluasi, bahkan kontemplasi dia. Apa yang sudah saya capai dan apa ke depannya begitu ya. Baik dalam konteks khususnya karir maupun kehidupan yang lebih luas sebetulnya begitu ya. Nah,
di antara apalagi misalnya kita sudah let's say 5 tahun, 10 tahun. Nah, untuk kasus saya sebetulnya mungkin saya masuknya senior scholar ya. 10 tahun itu memang 5 tahun itu bukan hanya ritme banjir 5 tahunan ya. Ternyata kejenuhan itu terjadi setiap 5 tahun sekali gitu ya. Memang ideal sekali kalau dalam konteks itu kita melakukan visiting ya. Kita juga mungkin sudah merasa kurang banyak tantangan di kantor gitu ya, atau nggak menemukan tantangan gitu ya, atau sudah stuck begitu ya, atau juga karir stagnan. Stagnan di sini bisa karena nggak naik-naik atau sebaliknya, Ibu Bapak sudah berada di atas nggak tahu harus ngapain lagi begitu ya. Maka mungkin perlu ada momen refleksi. Nah, lalu apa yang bisa dicapai ya gitu ya. Nah, ini juga mungkin secara sebagian besar ini pengalaman saya mungkin confirm dengan banyak kasus ya. Nah, saya sendiri mungkin mengerjakan agenda yang tertunda. Ini memang tadi saya melihat setidaknya ada 2 atau 3 pertanyaan sebenarnya nyambung dengan ini ya. Di antaranya kalau dosen Indonesia ini sekarang pressure-nya peneliti itu kan publikasi ya. Indonesia kita tuh banyak data, banyak hasil percobaan, tapi tidak sempat menuliskan dan mempublikasikan gitu ya. Nah, ini juga yang saya lakukan dan mungkin banyak dari kasus di Indonesia seperti ini. Dan saya ingin one step further gitu ya, apa yang tidak bisa saya kerjakan selama Indonesia. Misalnya saya ingin menulis buku gitu ya, itu yang susah gitu ya. Nah, ini saya juga bisa ada energi lebih ketika saya pergi ke Amerika. Lalu memperluas wawasan gitu ya, baik wawasan profesional maupun wawasan kehidupan sebetulnya gitu ya. Banyak hal yang ternyata saya pikir karena Amerika itu kita tahu begitu terkenal secara culture ya, setidaknya dalam dunia hiburan gitu ya. Ternyata banyak hal gitu ya. Itu tidak merepresentasikan lah kekayaan yang bisa kita pelajari ya selama berada di sana. Lalu juga memperkaya pengalaman ya, jejaring gitu ya. Lalu membangkitkan semangat baru gitu ya. Jadi seperti recharging gitu ya. Kita mendapatkan inspirasi baru gitu ya kalau kita pergi ke tempat yang tepat dan menyusun program yang bagus. Lalu juga sampai pada akhirnya kapasitas kita akan meningkat ya, baik secara terstruktur ataupun tidak gitu ya. Lalu bisa meningkatkan reputasi gitu ya, karena kalau Ibu Bapak tulis ya di CV ya, pernah menjadi Fulbright Scholar, saya kira di dunia ini sangat respected ya, menjadi alumni Fulbright saya pikir. Lalu juga kita lebih confidence ya, dengan berbagai pengalaman berada di mungkin let's say negara yang kita tahu sampai sekarang mungkin dalam banyak aspek ya, tidak semua hal, masih adidaya punya kelebihan dalam berbagai hal, tentu berada di sana meningkatkan kepercayaan diri kita. Lalu yang dikerjakan apa saja, tadi juga sebenarnya agak menjawab ya, sebetulnya bisa banyak hal, tetapi mungkin yang utama memang penelitian ya. Terkait penelitian tadi sebetulnya bisa dari hulu ke hilir ya, mulai dari memang memulai penelitian atau melakukan percobaan ya kalau itu eksperimental, atau mungkin tinggal stadia lebih ke menulis, kolaborasi begitu ya, menseminarkan gitu. Jadi itu sangat fleksibel saya pikir, karena durasi penelitian tiap bidang itu beda-beda. Nah, ini juga bisa dikombinasikan dengan yang relevan ya, misalnya dalam teaching ya, entah kita ikut kuliah atau mengisi kuliah, seminar gitu ya. Dan tidak lupa mungkin berbagai kegiatan yang sebenarnya di luar kegiatan pokok, tetapi sebetulnya equally important ya. Dan saya merasa banyak sekali pelajaran hidup ya tinggal di sana. Karena berbeda kalau ketika sedang kuliah ya, kita mungkin masih ada kegiatan yang lebih banyak terstruktur. Ketika sudah menjadi kolega gitu kan, kita lebih banyak yang pelajaran yang lebih luas. Lalu apa mungkin berikutnya yang bisa saya sampaikan, bagaimana tips ya untuk menyusun project statement ya. Project statement atau proposal riset ya. Ya sebetulnya ini juga kalau tahun kemarin dan kalau saya lihat sih masih ya, sebetulnya kalau Ibu Bapak nanti apply gitu sebenarnya ada 3 pilihan kategori ya, apakah itu mau riset, teaching atau kombinasi dua-duanya gitu ya.
dalam mungkin pengalaman saya memang lebih banyak di riset gitu ya, yang utamanya. Dan ini project statement ini penting ya, karena ini yang menjadi paling substantif yang akan dievaluasi gitu ya, baik secara tertulis maupun secara wawancara nanti. Sehingga perlu kiranya kita menyiapkan proposal yang baik gitu ya. Saya coba mungkin di summarize ya, yang mungkin bisa digali kalau nanti ada tanya jawab. Pertama, buat proposal itu harus menarik gitu ya. Nah, ini penting sekali karena kita harus menunjukkan motivasi tentang terkait dengan kegiatan atau riset yang akan kita kerjakan. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan motivasi yang baik kalau kita sendiri tidak ada minat atau ketertarikan terhadap topik itu. Jadi ada a degree of interest terhadap topik itu penting ya, meskipun tidak mati tertarik secara berlebihan, tapi harus ada ketertarikan yang baik gitu ya. Lalu harus memiliki hubungan ya. Mungkin tidak harus selalu sesuai ya, tapi ada hubungannya. Secara historical itu minimal apa yang akan kita kerjakan itu memang berbasis kepada keahlian kita, kompetensi gitu ya, dan posisi di pekerjaan gitu ya. Nah, itu tapi tidak harus selalu sama, tapi ada hubungan. Justru apa yang tidak samanya itu yang akan dikolaborasikan atau itu yang akan dikembangkan melalui program ini. Nah, ini akan lebih meyakinkan gitu kalau kita bisa menghubungkan dengan past historical kita, karena itu sebabnya perlu membuat CV yang lengkap, yang baik begitu ya. Itu akan berhubungan dengan proposal kita nanti. Lalu sesuai dengan visi misi Aminnya Fulbright. Nah, seperti halnya kalau kita mau melamar ya, tentu kita harus mengenali yang kita kenal, yang akan kita lamar dengan baik. Jadi saran saya mengenal lebih dalam sebenarnya misi visi Aminnya Fulbright itu apa gitu ya, sehingga kita bisa menempatkan diri bahwa saya memang fit mengikuti program ini gitu ya. Termasuk kenapa harus ke Amerika ya, karena tadi kalau hanya sekedar menyelesaikan makalah, kenapa harus ke Amerika gitu ya, ke Singapura saja begitu misalnya kan. Nah itu perlu dibangun gitu ya. Seperti saya sendiri waktu itu meneliti tentang ibu kota negara ya, tentang IKN. Dan memang Amerika itu salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya gitu ya. Dan lokasi tempat saya riset itu masih dalam aglomerasi kota di mana ibu kota Amerika berada. Jadi maksudnya banyak hal bisa kita hubungkan, tapi itu harus dibangun ya. Lalu bagaimana ini bisa meningkatkan kesepemahaman Amerika dan Indonesia? Ini penting gitu ya, baik secara direct ataupun indirect gitu ya, dari apa yang kita kerjakan. Minimal pada tataran kita berkolaborasi antara misalnya ilmuwan kita dan di sana, dan lebih jauh lagi itu lebih baik. Lalu juga, nah ini terkait dengan host, apakah tadi pertanyaan juga bagus ya, mungkin nanti Bu Yusi akan menjawab lebih lanjut. Tetapi mungkin saja ada tidak adanya host itu secara langsung mungkin tidak menjadi poin langsung dalam penilaian ya. Tapi menurut saya ada benefit kalau kita, tapi tidak harus, tadi sudah disampaikan ya, seandainya ada, itu minimal akan membuat kita lebih certain sebenarnya saya mengerjakan apa gitu. Kalau kita sudah ada hostnya itu kita lebih confident saja. Dan nanti pada tataran praktisnya, pengalaman beberapa teman ya, termasuk saya juga dari awal punya host, itu mempercepat prosedur ya, karena tidak harus dicari dulu gitu hostnya. Lalu proposal lain di antaranya dia harus signifikan ya, harus punya dampak. Jadi carilah topik yang memiliki dampak luas gitu ya, baik Indonesia khususnya atau dunia atau antar Indonesia dan Amerika. Lalu kalau itu riset tentunya harus mengandung novelty begitu ya. Lalu juga harus realistis ya. Jadi dalam proposal jangan lupa tidak hanya masalah novelty gitu ya, keunikan, tapi juga rasional dan realistis. Bagaimana termasuk itu, makanya kalau ada host itu kita bisa lebih realistis menilai kebutuhan kita terkait biaya, waktu, fasilitasnya lebih clear gitu ya. Lalu originalitas, saya pikir ini umum ya, tidak ada plagiarisme, dan nanti ada statement anti plagiarisme kalau Ibu Bapak submit proposal. Lalu mungkin beberapa hal terakhir ya, ya mencari topik biasanya di antara yang menjadi critical thing ya. Kita harus banyak brainstorming, membaca, diskusi, lalu juga mengkaitkan dengan tadi sumber daya yang ada, termasuk tadi ya kandidat host gitu. Itu juga penting ketika kita menentukan topik mana yang akan align dengan proposal kita. Ya,
Ya, ini mungkin terakhir ya, bahwa nanti proposal yang dibuat itu sekitar 3-5 halaman ya. Tidak ada struktur yang baku sebetulnya, tapi mungkin ini diantara yang saya sarankan ya. Pastinya ada judul, ringkasan, ada semacam latar belakang ya, lingkup tujuan atau research question kalau itu riset ya. Lalu ada semacam conceptual thinking lah, entah itu literatur atau apa, metodologi penting, dan capaian keluaran yang akan dibuat apa. Ini penting juga, termasuk rencana kerja. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Profesor Delik Budalah untuk paparan mengenai pengalaman program Fulbright Visiting Scholar dan juga tips untuk menuliskan project statement. Nah, untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, ditahan dulu ya. Sesi tanya jawab akan berlangsung nanti setelah paparan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu oleh Profesor Yushinta Fujaya Muskar, yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar tahun 2022 untuk menjalankan riset di bidang perikanan di Smithsonian Institution. Nah, langsung saja kami ingin mempersilakan Profesor Yushinta Fujaya Muskar untuk menyampaikan paparannya tentang pengalaman program ini dan juga tips untuk mencari tuan rumah riset di Amerika Serikat. Ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya ya, yang mendapatkan momen untuk sharing dengan teman-teman bagaimana untuk kita dapat bergabung pada program yang sangat luar biasa ini. Ya, jadi ya. Oke, jadi saya Profesor Yushinta Fujaya Muskar ya, tahun lalu bergabung di Fulbright Visiting Scholar Program 2022 untuk periode penelitian 6 bulan. Ya, dan saya bergabung dengan Smithsonian Environmental Research Center di Maryland untuk bersama-sama mempelajari tentang blue crabs. Ya, jadi blue crabs, kepiting biru mereka itu sedang terancam populasinya ya, sehingga mereka dialami oleh negara kita. Ya, jadi itu salah satu alasannya. Dan alhamdulillah saya berhasil untuk mengikuti program ini. Ya. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa saya bagi dengan teman-teman semua, ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak saya juga tentu saja. Nah, apa sih alasan saya melamar Fulbright? Ya, saya kira ini yang sangat pertama kali itu adalah ya, mungkin sejak awal saya menjadi peneliti di bidang Indonesia ya, berasal ya, jadi dengan Fulbright yang begitu sangat prestisius ya, itu benar-benar memberikan saya semangat untuk melamar ya. Oke, Profesor Yushinta, mohon saja maaf. Kita semua tahu bahwa ya. Ya, di kami penerimaan audio dan video terputus-putus, jadi saya bantu untuk membagikan slideshow-nya ya. Boleh. Jadi saya stop ya, share boleh. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, saya bantu screen sharing dari sini ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Maaf teman-teman karena kendala jaringan barangkali ya, jadi agak tertunda sedikit. Ya, baik. Saya lanjutkan ya.
Nah, ya itu alasan saya melamar Fulbright ya, dan tentu saja yang juga sangat menyemangati itu tentu kesempatan mengunjungi Amerika dengan biaya dari pemerintah Amerika Serikat itu tentu ya sesuatu banget gitu ya, karena ini tidak mudah untuk diperoleh ya, dan dengan kesempatan ini tentu akan sangat membanggakan. Nah, dan seperti yang saya kemukakan tadi bahwa saya begitu ingin mengunjungi praktisi, orang-orang yang bergerak di bidang perkepitingan, terutama pembudidaya kepiting cangkang lunak yang sangat terkenal itu ya, dan yang menginspirasi saya untuk mengembangkan kegiatan yang sama di Indonesia ya, yang sampai saat ini saya geluti ya. Dan yang lainnya tentu saja ingin memperluas networking dengan sesama peneliti ya, dan menambah pengalaman dalam penelitian kepiting ya. Jadi saya memilih host yang sebidang dengan apa yang ingin saya pelajari ya, dan kemudian yang lainnya tentu ingin secara langsung berinteraksi dengan masyarakat di Amerika Serikat dan merasakan kultur dan kebiasaan mereka sehingga kita dapat saling memahami ya. Kita tahu bahwa seringkali dengan informasi-informasi yang kurang tepat ya, bahkan condong berbau negatif begitu ya, yang membuat kita menjadi antipati ya dan sebagainya, dan itu dia akan menghambat kemajuan kita sendiri. Dan yang terakhir, tidak kalah mengunjungi Inggris saya ya, tentu saja ya, karena dengan kemampuan karir ya, terutama di tahap kita semua ini ya, pasca doktoral itu akan terus berinteraksi dengan dunia internasional, dan kemampuan berbahasa Inggris itu sangat menentukan bagaimana kita kiprah kita secara global ya. Next. Nah, teman-teman semua, apa yang ingin dicapai secara personal dan profesional melalui pengalaman Fulbright ya, tentu saja saya ingin momen ini ya, momen yang langka ini tentu ingin saya gunakan untuk meningkatkan keterampilan saya di dalam penelitian yang selama ini telah saya geluti ya, dan ya boleh dikata saya sudah melakukan kegiatan penelitian mengenai kepiting itu mungkin sudah lebih 20 tahun ya, dan tentu saja ini sangat menarik karena untuk kegiatan Fulbright ini ya, kita tidak hanya dituntut bahwa kegiatan ini akan bermanfaat bagi pribadi kita Indonesia, tetapi juga bagaimana itu akan berdampak baik bagi Amerika. Itu adalah salah satu pertimbangan ya yang saya catat selama pengalaman di dalam proses seleksi Fulbright. Ya, kemudian yang kedua, menjalin networking tentu saja dengan institusi luar negeri untuk program penelitian lebih lanjut. Jadi kegiatan ini akan memberikan kita kesempatan untuk kemudian melakukan riset kolaborasi dengan mereka ya, untuk melanjutkan apa yang juga memperluas wawasan untuk meningkatkan knowledge yang kita peroleh selama kegiatan Fulbright ini. Itu akan sangat membantu memperkaya wawasan dan memperkaya kajian-kajian ya dalam perkuliahan-perkuliahan yang dilakukan setelahnya. Dan tentu saja ya untuk saya dari Universitas Hasanuddin itu yang begitu semangat untuk berjuang mendukung program universitas kelas dunia, maka ini adalah salah satu langkah untuk
berkontribusi untuk universitas saya mewujudkan visi dan misinya. Ya, jadi tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tips untuk mencari tuan rumah riset di Amerika Serikat. Saya akan sharing ini tentu ada beberapa cara, tetapi ini adalah pengalaman saya sendiri ya, bahwa yang pertama perlu kita lakukan adalah mengenali potensi diri dan keahlian kita dulu ya, karena ini sangat penting dan juga berdasarkan pengalaman setelah ada di sana, maka ketika kita memiliki potensi diri, memiliki keahlian ya untuk kegiatan penelitian yang akan dilakukan, sama seperti tadi yang dikemukakan oleh Prof. Delik, bahwa itu akan meningkatkan confidence ya, dan dengan kita punya confidence, mereka akan respect terhadap kita ya. Jadi kita ke sana kan bukan sebagai mahasiswa yang tidak tahu apa-apa, tetapi kita ke sana dengan membawa keahlian kita sehingga ada balance ya, ada take and give ya. Jadi kita saling saling di sini. Kemudian yang saya lakukan waktu itu karena kebetulan host saya tidak kenal ya. Saya hanya membaca buku, ya, membaca laporan-laporan sebelumnya, dan karena itu ketika saya memutuskan untuk melamar Fulbright, saya menggunakan internet untuk membantu pencarian mitra tersebut, ya. Jadi saya kira semua teman-teman semua sudah mahir menggunakan internet, ya. Kemudian ya, saya menemukan mereka, ya. Jadi di pencarian itu saya menemukan mereka, dan kemudian ketika saya melihat bahwa ini yang tepat, institusi yang dapat dipercaya dan memang punya reputasi, ya, maka kemudian saya mengirim email kepada mereka, lakukan komunikasi ya untuk mencocokkan apa yang ingin saya pelajari di sana dan apa yang mereka sedang kerjakan. Ya, terutama di saat periode rencana riset atau kunjungan. Ini akan membantu kita membangun project statement ya yang realistis ya, karena memang mereka mengerjakan itu. Jadi kita melakukan sesuatu yang mereka butuhkan juga. Ya, ini akan sangat membantu sekali, baik dari kita pribadi ya. Saya pribadi sebagai calon untuk mengikuti program ini ya, maupun mereka ya. Jadi mereka akan mengemukakan juga program-programnya, dan mungkin itu bisa kita sesuaikan ya, sehingga setelah berhasil dan tiba di sana ya, itu semua kemudian langsung berjalan dengan lebih smooth ya. Dan ya tentu dengan menemukan surat undangan dari mereka, mereka setuju menerima kita, itu akan memudahkan Fulbright juga untuk untuk ya tentu melakukan komunikasi dengan calon host kita, dan itu akan tentu punya poin tersendiri itu menurut saya. Ya. Itu mungkin sekilas teman-teman sekalian. Jadi saya melewati kegiatan Fulbright selama 6 bulan ini dengan sangat luar biasa. Jadi ya saya sangat senang dengan statement ini, bahwa saya coming as a strangers and then becoming friends in the middle and ending as a family. Luar biasa. Terima kasih Bu Mita atas bantuannya men-share bahan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Yusinta Fujayamuskar untuk pengalaman dan juga tips untuk mencari tuan rumah riset di Amerika Serikat ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kami ingin membuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan program Fulbright Visiting Scholar untuk yang tahapan kedua. Dan kami melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah diterima di kolom chat di Zoom Meeting, oleh karena itu kami akan jawab satu persatu ya. Nah,
Yang pertama adalah mengenai membawa serta keluarga. Untuk program Fulbright Visiting Scholar itu memungkinkan Anda untuk membawa serta keluarga dengan catatan bahwa bantuan yang diberikan kepada penerima beasiswa adalah dalam hal fasilitas untuk melamar visa dan juga izin tinggal di Amerika Serikat. Jadi tidak ada pembiayaan atau tambahan biaya yang diberikan untuk Anda yang ingin membawa keluarga. Terus setelah itu, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas komen-komen yang sudah ditinggalkan di pertanyaan mengenai membawa keluarga tersebut ya. Kami senang sekali beberapa partisipan yang hadir di acara ini juga sempat hadir di acara sesi informasi Fulbright Visiting Scholar yang sebelumnya. Terus setelah itu, pertanyaan kedua, mengenai pengalaman substansial di Amerika Serikat. Apakah ini berarti mereka yang pernah menerima beasiswa Fulbright sebelumnya itu tidak bisa mendaftar untuk program? Pertanyaan tersebut kami jawab sebagai berikut. Anda yang pernah menerima beasiswa Fulbright sebelumnya boleh mendaftar dengan jangka waktu periode yaitu 5 tahun ya. Jadi silakan melamar program Fulbright Visiting Scholar setelah 5 tahun Anda selesai dari program Fulbright sebelumnya. Terus setelah itu pertanyaan berikutnya adalah tentang mencari tuan rumah yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Afdal, yaitu tentang cari tuan rumah. Terus setelah itu ada juga mengenai skema kerjasama ya, apakah ini university to university atau bagaimana, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Dahniar Musa. Untuk itu langsung kami ingin persilakan, kalau tadi Profesor Yusinta sudah menjawab bahwa untuk Smithsonian Institution, Profesor itu langsung menghubungi institusi melalui email, begitu ya, Prof ya? Lalu setelah itu membicarakan tentang rencana riset dan lain-lain sebagainya sehingga berangkat ke Amerika Serikat. Bagaimanakah dengan Profesor Delik untuk tips mencari tuan rumah riset di Amerika Serikat? Apa yang bisa ditambahkan dari pengalaman atau mungkin pengamatan dari teman-teman sesama Fulbright Visiting Scholar lainnya? Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin menambahkan ya dari pengalaman saya pribadi dan beberapa yang lain gitu ya. Cara-cara tambahan yang mungkin memperkaya itu dari jejaring ya. Kalau Ibu Bapak punya jejaring gitu ya, atau pernah berkenalan di mana gitu ya. Nah, itu adalah aset yang berharga gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin agak-agak blessing ya waktu itu karena memang ITB sedang membangun kerjasama dengan MIT begitu ya. Nah, jadi saya memanfaatkan komunikasi yang sudah ada itu untuk dipush melalui program Fulbright begitu ya. Ada juga rekan lain ya, bahkan dia bukan scholar sebetulnya meskipun visiting scholar ya di birokrat, yaitu dia menggunakan mitra-mitra ya, mitra-mitra yang mungkin secara langsung tidak langsung nge-link ke yang di sana. Tapi betul yang disampaikan Bu Yusi tadi ya, ada juga rekan itu yang kekuatan browsing itu ternyata itu tidak bisa berguna ya kalau kita cari-cari tidak menyerah itu ini bisa dapat. Nah, ada beberapa trik juga sebetulnya mungkin jangan selalu berpikir misalnya mencari itu yang di prominent university gitu. Sebetulnya ada plus minusnya ya. Mungkin saya berbagi juga ini. Saya pengalaman di MIT ya. Mungkin kesannya itu ranking 1 dan lain, sebetulnya ada plus minus ya. Di universitas besar itu saya merasakan dibanding ada beberapa teman saya engagement kurang ya. Karena pada sibuk gitu ya, profesornya jam kerjanya tinggi sehingga engagementnya itu saya merasa ada kurang. Lalu biasanya kotanya mahal gitu ya di MIT, Harvard. Nah, ini saya pikir penting juga pertimbangan ini. Saya kira hal yang tidak kalah pentingnya sih mempertimbangkan biaya hidup, karena di Amerika itu antara kota besar dan kecil bisa sangat berbeda ya. Jadi dengan beasiswa Fulbright itu Ibu Bapak bisa sangat saving, bisa sangat minus gitu ya kalau memang mengikuti biaya hidup di kota yang sangat besar. Ya maksudnya tidak kalau bawa keluarga terutama, karena tadi disampaikan tidak ada
support keluarga. Ada sih, tapi hanya lebih kepada senilai biaya asuransi health insurance ya untuk dependents. Tapi syaratnya dependents-nya harus ikut 80% ya. Jadi kalau misalnya 5 bulan, minimal 4 bulan ikut begitu ya. Baru bisa diberi fasilitas health insurance. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya terkait mencari tuan rumah riset di Amerika Serikat. Oh ya, satu lagi tambahan informasi dari narasumber kami di sesi informasi yang sebelumnya. Apabila rekan-rekan mencari informasi berdasarkan internet research, lalu menghubungi yang bersangkutan via email, pastikan untuk mengirimkan email perkenalan dari alamat email atau webmail yang resmi ya, bukan alamat email yang public domain. Sehingga nanti menambah kredibilitas Anda pada saat berkenalan sudah jelas, oh si calon peneliti ini berasal dari institusi mana, karena akan terlihat dari alamat emailnya. Nah, itu adalah mungkin saya rasa salah satu tips yang juga penting ya untuk Anda yang ingin menghubungi calon peneliti dari internet research begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh atas nama Yelvi Anwar yang ingin menanyakan kepada Profesor Yusinta. Nah, untuk host atau tuan rumah riset yang sudah didapatkan, yaitu Smithsonian Institution, itu sebetulnya lembaga seperti apa sih? Bisakah dari Profesor Yusinta menjelaskan lebih lanjut ini, supaya ada gambaran ya lebih lengkap tentang Smithsonian Institution bagi peserta acara. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mita, terima kasih pertanyaannya Bu Yelvi dan teman-teman semua. Smithsonian itu bukan universitas, ya. Jadi Smithsonian adalah satu institusi cukup bergengsi mungkin ya di Amerika, ya, karena kita bisa lihat Smithsonian Institution itu ada di National Mall, ya, berdekatan dengan White House. Dan Smithsonian Institution itu membawahi beberapa pusat-pusat riset, museum dan sebagainya, ya. Bukan universitas tentu saja, tetapi mereka berinteraksi dengan universitas-universitas yang lain yang di sekitarnya, ya, untuk juga memberikan kuliah dan sebagainya, dan ya seperti itu. Dan sepertinya kalau saya melihat dari list host, ya, Fulbright ini umumnya dari university, ya, tetapi ini satu keberuntungan juga dan juga tentu sesuatu yang sungguh luar biasa bahwa kemudian Smithsonian Institution itu masuk di dalam list itu, ya. Demikian Bu Yelvi. Jadi pusat riset juga bisa tentu, ya. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya, Profesor Yusi. Nah, sekedar menambahkan ya rekan-rekan, untuk Anda yang ingin melamar program Fulbright Visiting Scholar, Anda boleh menjadikan institusi di Amerika Serikat seperti universitas, atau misalkan lembaga penelitian, ataupun lembaga pemerintahan di Amerika Serikat untuk menjadi calon tuan rumah riset Anda. Tentunya yang dipertimbangkan itu adalah kesesuaian antara bidang riset yang ingin diteliti dan juga topiknya dengan institusi tersebut. Jadi selain Smithsonian Institution, para penerima beasiswa Fulbright yang lainnya juga pernah berafiliasi dengan institusi lainnya seperti Conservation International, ataupun Kementerian Pertanian di Amerika Serikat, ataupun lembaga lainnya. Jadi silakan Anda bisa memperluas untuk pencarian dari calon tuan rumah riset, tidak hanya terbatas pada universitas saja. Nah, kami harap itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dahniar Musa terkait dengan calon tuan rumah riset di Amerika Serikat. Nah, yang berikutnya kami akan melihat pertanyaan yang sudah masuk. Ada di kolom chat di Zoom Meeting ya. Apakah beasiswa Fulbright menerima profesional dari BUMN atau non-akademisi untuk menjalankan riset pasca doktoral di Amerika Serikat?
Jawabannya adalah betul, bisa. Jadi opportunity atau kesempatan ini tidak hanya terbuka kepada mereka yang merupakan dosen atau akademisi saja, tapi juga bisa dilamar oleh mereka yang berafiliasi dengan lembaga selain di pendidikan tinggi. Jadi boleh sekali silakan untuk lamar program ini dan silakan disebutkan di dalam aplikasi institusi di Amerika Serikat yang ingin dituju. Nah, lalu untuk list universitas atau institusi di Amerika Serikat tidak ada list khusus ya. Silakan Anda cari untuk kami berikan kebebasan untuk mencari calon tuan rumah riset di Amerika Serikatnya. Dengan catatan sepanjang itu memang relevan dengan riset yang ingin dijalani. Baik, kami ingin mempersilakan ada Bapak Muzaki Basori untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf off cam nggih. Ya, Pertanyaan baik. pertama nggih, pertanyaan pertama untuk topik riset apakah harus dari riset kita ketika S3 ataukah boleh dengan topik yang lain? Nah, kalau berdasarkan pengalaman dari Prof. Yussi dan Prof. Delik, apakah riset yang dilakukan berdasarkan dari riset S3-nya ataukah topik yang baru seperti itu? Kemudian yang kedua, mungkin terkait dengan pengalaman Prof. Delik atau Prof. Yussi, nggih, bagaimana keberterimaan warga Amerika terhadap Muslim? Karena kan kadang saya dengar atau baca berita yang kurang mengenakan seputar keberterimaan warga Amerika terhadap minoritas seperti Muslim. Kemudian yang terakhir, ini adalah sesi online kedua yang saya ikuti karena memang saya sangat tertarik untuk program ini. Cuman dari 2 sesi ini saya belum pernah ada semacam penayangan contoh artikel, contoh mungkin project proposal yang bisa dibedah begitu, sehingga secara gambaran langsung tuh belum ada. Apakah memang tidak diperkenankan untuk di-share karena bersifat confidential ataukah bagaimana? Begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muzaki untuk 3 pertanyaannya. Kami akan jawab satu persatu ya. Langsung saja kami akan persilakan Profesor Yussi dan juga Profesor Delik untuk menjawab pertanyaan terkait topik riset. Apakah topik riset yang dilaksanakan itu berasal dari topik riset yang telah dilaksanakan sebelumnya, mungkin waktu saat S3 ataupun S2? Silakan untuk dijawab. Prof. Yussi mau duluan? Boleh, silakan dari Prof. Yussi dulu. Boleh, ya. Ya. Makasih, ya, baik, terima kasih Bu Mita, Pak Musakir, dan juga mungkin ini jadi pertanyaan teman-teman juga bahwa apakah S3 saya kira itu tidak harus seperti itu ya. Tidak harus betul-betul menurut saya, yang penting adalah ini bukan sesuatu yang baru sekali bagi calon ya, karena kalau dia baru sama sekali berarti pengetahuan tentang itu belum cukup memadai ya. Tetapi tentu ada pengalaman yang bisa diangkat ya untuk mengajukan riset, sehingga ya saya kira apabila kita mengetahui benar apa yang akan kita lakukan, itu akan membuat proposal atau project statement itu lebih realistis. Itu yang pertama, Pak. Keberterimaan warga Amerika terhadap Muslim ya. Jadi ini juga menjadi hal yang sempat saya khawatirkan juga di awal ya. Jadi ketika saya sudah dinyatakan lolos, banyak dari rekan-rekan dan juga keluarga yang khawatir ya, bagaimana seorang yang menggunakan hijab seperti saya yang masuk ke Amerika, dan tentu saja itu akan menarik perhatian yang kurang baik bagi warga Amerika. Tetapi alhamdulillah setelah saya tiba di sana, saya tidak merasakan sesuatu sedikit pun hal yang dikhawatirkan itu ya. Jadi warga Amerika sangat welcome ya. Saya juga tentu merasa sangat beruntung bahwa apa yang dikhawatirkan selama ini
ternyata tidak saya temukan, ya. Jadi tidak ada yang melakukan ya secara terang-terangan diskriminasi terhadap saya, ya. Dan selama di sana saya bebas dan mereka sangat menghargai apa yang sebagai seorang Muslim, ya. Bahkan untuk pada acara-acara tertentu ketika mungkin ada sajian yang mungkin tidak tepat, ya, tidak halal untuk kita sebagai Muslim, mereka akan mengingatkan. Ya, jadi luar biasa. Saya kira itu bukan tidak menjadi kekhawatiran sebelum berangkat, kan bukan hanya ya fobia terhadap Islam, tetapi juga memang ada kekhawatiran apa penembak itu, ya, dan itu mungkin memang hanya ada di berita-berita, memang tetap harus waspada, ya, tetapi bukan sesuatu yang patut membuat kita ragu. Ya. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan. Terima kasih banyak Profesor Isi. Kami ingin mempersilakan Profesor Delik untuk menjawab pertanyaan mengenai topik riset dan juga pertanyaan kedua, ya, yang mengenai penerimaan warga Amerika Serikat terhadap Muslim. Silakan. Ya, baik. Tentu sebetulnya tidak ada baik langsung pun tidak langsung ya ketentuan bahwa proposal riset harus berhubungan dengan S3. Dan apalagi saya dan mungkin juga Profesor Yusi, ya, saya setelah 10 tahun S3 atau lebih, ya, baru jadi sudah tidak ada hubungannya sama riset S3 saya. Yang paling penting sebetulnya tadi, ya, pertama memang kita ada hubungan lah dengan expertise kita gitu, ya. Tidak seutuhnya tapi ada lah. Jadi ada historical ininya bahwa kita mengembangkan ininya secara roadmap, ya, gitu, ya. Kalau di istilah di Indonesia biasanya research roadmap. Ini beberapa yang penting bisalah menghubungkan roadmap dengan riset sebelumnya. Itu cukup gitu, ya. Tidak harus betul-betul sama atau melanjutkan. Lalu juga yaitu alasan ke Amerika ini penting, kenapa topik itu cocok di Amerika. Maka dan karena dari itu kadang kalau punya kandidat host meskipun belum pasti gitu, ya, kita bisa menjelaskan secara lebih spesifik kenapa ke sana atau ke A, ke B, ke C gitu. Itu mungkin akan lebih konkret kita menyatakan bahwa topik saya penting untuk dilakukan, dikolaborasikan misalnya di Amerika. Lalu juga tadi topiknya, ya, signifikan. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan sedikit dengan 3. Sebetulnya saya berkenalan dengan beberapa Fulbrighter scholars itu ternyata tidak semuanya riset murni, ya. Tidak semuanya riset dasar gitu, ya. Ada yang dari birokrat, dari Pemda gitu, ya. Kok bisa gitu, hebat sekali gitu. Dan ya mungkin sebetulnya yang dilihat kan signifikansi itu tidak harus hal yang saintifik, ya, tapi mungkin dampak terhadap masyarakat. Jadi riset itu bisa sangat terapan gitu, ya. Bapak di kantor biro apa nanti benefit kepada terapan, bahkan minimal kolaborasi riset, kolaborasi kerjasama, ya, antar institusi itu juga kelihatannya penting gitu. Jadi project statement ini sebetulnya bisa banyak variasi, ya. Kalau saya lihat itu tidak harus purely riset. Tentu yang paling standar memang pure research gitu, ya, tapi tidak harus. Nah, terkait dengan keberterimaan, saya juga sama bahwa sebetulnya, ya, saya dengan istri saya 5 bulan, ya, di sana, dan Bapak lihat sendiri saya sudah kelihatan seperti Muslim sekali, ya, berjanggut. Istri saya juga berkerudung yang, ya, tanda petik tertutup lah gitu, ya. Kita tidak pernah sih mengalami perbuatan yang tidak mengenakan, ya, secara umum tidak pernah. Dan mungkin ya itu ternyata di media itu tidak benar, ya. Mungkin ada, ya, kasus itu, tapi mungkin itu satu dari berapa begitu, ya. Tidak merepresentasikan sisi yang sesungguhnya bagaimana masyarakat di sana. Bahkan just to let you know, ya, kami 2 bulan terakhir itu tinggal di desa, ya, Bapak, ya. Itu di desanya sangat white gitu, ya. Kalau Bapak tahu kan white supremacy apa, kita sempat agak takut sebetulnya ketika tinggal di daerah
desa, karena kita ingin menyepi di 2 bulan terakhir ya, karena tidak harus setiap hari ke kantor lagi. Jadi ingin merasakan betul-betul orang Amerika di pinggiran itu seperti apa gitu ya. Dan memang itu sangat kelompok middle ke atas, sangat white gitu yang kita tahu katanya bagaimana supremasi, tapi ternyata ramah gitu ya. Jadi itu pun ramah gitu ya. Lalu saya pernah mengunjungi daerah yang dikatakan merah ya. Ada beberapa zona. Nah paling memang yang mungkin agak katanya sih ya bahwa memang sebaiknya tahulah punya wawasan, karena kota Amerika itu tersegregasi mana daerah yang katakanlah tingkat kriminalnya tinggi, rendah. Tapi secara pengalaman pribadi saya sering ke daerah yang kriminal katanya red gitu. Tapi sebetulnya biasa-biasa saja. Paling memang terkesan merasa kurang aman, tapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang extraordinary terjadi gitu ya di sana. Itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya Profesor Yusi dan juga Profesor Delik. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga terkait mengenai project statement yang belum ada acara daring yang membahas atau membedah project statement secara spesifik. Nah, saya rasa jawaban ini untuk pertanyaan ini bisa dikaitkan dengan jawaban dari Profesor Delik sebelumnya ya, bahwa masing-masing orang itu memiliki tujuan riset yang berbeda-beda. Ada yang memang riset pure untuk akademis, setelah itu ada yang riset sifatnya profesional. Oleh karena itulah, untuk acara daring yang diselenggarakan oleh Aminef ini memberikan informasi secara umum, sehingga bisa dipahami oleh mereka, baik yang ingin riset secara akademis ataupun profesional, atau berasal dari background science and technology, ataupun background-nya ilmu sosial. Jadi kami harap tips yang secara umum ini masih tetap bisa membantu Anda untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar. Nah, setelah itu kami ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini pertanyaan untuk Profesor Yusi. Profesor Yusi, apakah untuk melaksanakan riset di Amerika Serikat pada waktu itu, apakah sampai harus membawa sampel kepiting dari Indonesia untuk diperkenalkan kepada host di Amerika Serikat? Silakan dijawab, Profesor Yusi. Ya, terima kasih Bu Mita, terima kasih Bu Dahniar. Jadi saya kira tidak dibenarkan membawa sampel ya, mesti ada agreement tersendiri kalau mau membawa sesuatu bahan hidup ke luar negeri ya. Jadi ini akan bermasalah di imigrasi tentu saja. Jadi tidak boleh membawa ke sana dan tidak boleh membawa pulang kepiting mereka ke Indonesia ya. Namun selama di sana saya sempat diminta untuk mengikuti suatu ajang ya seperti pameran gitu ya, expose mengenai kepiting soka ya, kepiting cangkang lunak yang saya kembangkan di Indonesia, dan itu kita pamerkan dan dalam bentuk poster ya, jadi foto-foto, kemudian kita buat ya seperti layaknya poster untuk conference ya, bisa kita lakukan, dan ternyata masyarakat Amerika itu sangat tertarik ya. Jadi mereka banyak yang datang ke booth kami ya, dan di situ kita kemudian berinteraksi. Jadi tidak harus membawa sampelnya ya, karena kan kita punya gambar, kita punya video dan sebagainya yang tentu bisa menunjukkan ya seperti apa itu kepiting yang ada di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, salah satu pertanyaan yang kami terima di kolom chat di Zoom Meeting adalah mengenai kuota. Nah, ini mungkin adalah pertanyaan yang juga banyak ya ditanyakan oleh calon aplikan. Berapa sih kuota untuk program Fulbright Visiting Scholar? Nah, untuk program Fulbright Visiting Scholar, jumlah kuota tiap tahunnya itu memang tergantung dengan pendanaan yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebagai gambaran, pada tahun 2023 saat ini, yaitu para visiting scholar yang sedang atau akan melaksanakan penelitian di tahun akademis atau fiscal year ini, sebanyak 20 orang. Dan setelah itu di tahun 2022 itu juga ada 20 orang. Di tahun sebelumnya itu ada perbedaan sedikit ya. Nah, kalau ingin mengetahui mereka ini menjalankan riset apa ya di Amerika Serikat, lalu
berapa lama, terus setelah itu mereka berasal dari mana, informasinya itu bisa didapatkan di laman Aminef, yaitu di sini. Silakan nanti buka laman Aminef, www.aminef.or.id. Silakan di bagian sini ya, Grantees and Alumni, lalu klik yang Current Grantees, lalu klik yang Bendera Indonesia. Silakan nanti klik yang bagian Fulbright Visiting Scholar. Anda bisa mengetahui nama-nama siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright yang sudah dikelompokkan berdasarkan tahun mereka mendapatkan beasiswa ini. Nah, ini adalah tahun 2023, ada 20 orang penerima beasiswa. Misalkan Anda ingin mengetahui mereka siapa, dari mana, ingin berangkat kemana, silakan diklik profilnya. Misalkan saya contohkan, klik profil yang ini, Anda bisa mengetahui bahwa peneliti Dr. Swasmi Purwayanti saat ini riset di University of South Carolina di bidang ilmu material, terus setelah itu research fokusnya adalah apa, ada penjelasannya dan lain-lain, dan juga ada informasi bahwa yang bersangkutan saat ini berafiliasi dengan institusi mana di Indonesia, dan setelah itu riwayat pendidikannya seperti apa. Nah, informasi ini kami tampilkan untuk informasi publik. Kalau misalkan ingin tahu bagaimanakah dengan penerima beasiswa Fulbright dari tahun-tahun sebelumnya, nanti klik langsung di Alumni Directory di sini, lalu setelah itu klik yang Bendera Indonesia, lalu nanti sortir berdasarkan nama beasiswa ya, yaitu program Fulbright Visiting Scholar. Nanti silakan dipilih. Nah, program ini memiliki nama yang berbeda-beda di tahun sebelumnya, yaitu ada namanya Fulbright Senior Research, dan nanti silakan Anda klik informasinya. Ini sini di search, nah, akan tampil nama-nama yang berkaitan. Oke, saya klik lagi ya, yang sesuai dengan kategori, yaitu program Fulbright Visiting Scholar. Nih, ada 151 nama. Ini adalah bagian dari database alumni yang kami perbarui secara berkala, sehingga informasinya bisa ditampilkan dan diakses untuk umum. Dan bisa dijadikan inspirasi ya, dan gambaran. Kira-kira untuk riset, contohnya arsitektur, adanya di mana dulu? Di Amerika Serikat, institusi apa yang dituju? Dan lain-lain sebagainya. Silakan nanti dieksplor informasinya. Dan kalau ingin mengetahui tentang program Fulbright Visiting Scholar, langsung saja ke sini ya. Grants for Donations program, selalu Fulbright Scholarships, klik yang Fulbright Visiting Scholar, boleh nanti Anda pelajari lebih lanjut informasinya dan mengisi aplikasi daring berikut dengan mempelajari instruksi pengisian aplikasinya. Ya, tenggat waktu pendaftaran 1 November. Semoga bisa memberikan gambaran dan juga pencerahan ya informasi terkait program Fulbright Visiting Scholar. Kami ingin mempersilakan penanya terakhir, yaitu atas nama Ibu Faikotul Hikmah untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, barusan saya coba untuk searching ya, setelah dapat inspirasi dari Prof. Delik dan Prof. Yusita. Bisa mencari partner penelitian dengan cara searching. Ini saya searching dengan keyword pakai bahasa Inggris, kebetulan saya bidang ilmunya tentang preventif, health preventif, terutama untuk penyakit HIV. Ternyata di sana banyak lembaga-lembaga yang melakukan riset development tentang HIV. Nah, tetapi kan tadi Prof. Yusita bilang mana yang paling baik lah yang untuk kita bisa cari referensi, apakah nanti kita itu dapat masukan, oh baiknya di sini atau bagaimana, atau ya kita sendiri kan baru cari searching aja tanpa kenal mereka, bagaimana programnya dan bagaimana cara joinnya bersama mereka itu seperti apa gitu, karena kita sendiri baru baca ya lewat website mereka aja, jadi butuh rekomendasi lebih lanjut tuh Prof. Terima kasih, mohon masukannya. Baik, terima kasih banyak. Jadi untuk pertanyaannya, kalau bisa ditarik garis ya, benang merah begitu. Bagaimanakah caranya supaya pencarian institusi itu bisa lebih mengerucut lagi, sehingga bisa mendapatkan institusi yang benar-benar tepat atau sesuai dengan riset topik penelitian.
Nah, kira-kira apa tips yang bisa dibagikan kepada Ibu Faikatul Hikmah? Apakah ada yang ingin disampaikan dari Profesor Delik dan juga Profesor Yusi? Kami persilakan. Ya. Boleh, silakan Profesor Yusi. Baik, terima kasih Bu Faikato ya, sudah langsung coba ya. Saya kira itu satu langkah awal. Jadi menurut pengalaman saya, apabila kita mencari sesuatu ya, dan kita sudah akan fokus di situ, maka akan sangat banyak yang akan kita temukan. Ya, jadi pengalaman saya ya waktu itu karena memang saya cari crab ya, maka kata kunci saya crab dulu ya. Kemudian saya akan dibawa, kemudian berselancar di dunia ya, dibantu oleh Google ya. Kemudian tentu ketika menemukan sesuatu yang menarik, saya akan mencoba menelusuri institusi orang tersebut ya, atau dari institusi dulu baru lihat ke orangnya, karena biasa di web institusi itu kan ada staff, ada bidangnya apa, kajian-kajiannya, nanti kita akan bisa lihat. Dan kemudian tentu kita akan bisa menguji kredibilitas institusi dan juga orang yang akan kita jadikan host ya, itu tentu dengan menelusuri mereka punya kiprahnya ya di bidang penelitian, kemudian institusinya seperti apa. Ya, itu akan sangat membantu kita memilih institusi yang reputable tentu saja, karena itu penting ya, karena ini kita mau ke Amerika nih ya. Tapi meskipun saya yakin ya, ketika kita memiliki institusi, maka nanti yang di Amerika, IAI itu akan membantu meyakinkan ya bahwa ini institusi yang layak untuk dikunjungi oleh Fulbrighters. Jadi itu. Jadi jangan ragu untuk menulis email kepada mereka ya. Tidak semua yang kita hubungi itu akan membalas ya, akan menanggapi. Jadi bisa. Itu adalah salah satu screening juga ya. Ketika mereka menanggapi, kita Oke. Baik, Profesor Yusi. Ya, terima kasih banyak atas tanggapannya. Sepertinya tadi yang bagian agak terakhir ini suaranya terputus-putus, namun kita bisa tarik benang merah juga bahwa untuk menghubungi institusi di Amerika Serikat sebaiknya tidak hanya berpaku pada satu atau dua institusi saja ya. Boleh nanti bila menemukan beberapa nama, silakan dihubungi semuanya, karena tadi Profesor Yusi juga sampaikan mungkin belum tentu semuanya juga membalas email yang dikirimkan begitu ya. Namun tentunya untuk pencarian ini memang yang diperlukan adalah waktu. Jadi silakan dilakukan mulai sekarang, karena pencarian seperti ini belum tentu bisa dicapai secara final hasilnya dalam waktu 1 hari 2 hari. Memang butuh waktu. Tapi tidak usah khawatir, masih ada waktu kurang lebih 3 minggu mulai dari sekarang untuk melamar program ini, sambil mencari, sambil mengisi formulir aplikasi. Apakah ada tambahan dari Profesor Delik mengenai pencarian institusi? Ya, mungkin menambahkan singkat, tapi menurut saya perlu bahwa betul tadi kredibilitas institusi penting. Nah, tapi yang mungkin bahwa tidak harus institusi yang top. Jadi tidak ada ketentuan bahwa kalau institusi kita top itu misalnya meningkatkan chance diterima di Fulbright. Itu tidak. Saya pernah membaca itu dan pernah menanyakan. Dan banyak kawan justru berada di institusi yang sebetulnya mungkin kita pikir itu tidak top ya, tanda petik ya. Tapi sebetulnya memang misinya bukan seperti itu Fulbright gitu ya. Itu satu. Lalu bahwa institusi top itu belum tentu relevan dengan bidang kita gitu. Kayak bidang saya itu mungkin tidak ada di sebenarnya MIT dan Harvard itu bukan yang top untuk bidang saya, tapi karena kebetulan nyambung saja gitu ya. Nah, seperti itu. Juga tidak selalu gampang ya ini institusi yang top gitu ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak untuk tambahannya, dan sekaligus saya juga ingin menyampaikan tips yang didapatkan dari alumni yang sudah
hadir juga di sesi informasi Fulbright Visiting Scholar berikutnya, salah satu cara untuk menemukan institusi yang tepat adalah dengan mencari dari bahan bacaan atau artikel ilmiah yang Anda saat ini sedang baca di topik yang Anda ingin teliti. Biasanya di dalam topik ilmiah itu akan muncul ya daftar pustaka, teruslah itu kutipan-kutipan, dan lain sebagainya. Mungkin dari situ juga nanti bisa ditemukan beberapa nama yang Anda bisa pertimbangkan, dan apabila mereka berafiliasi dengan institusi di Amerika Serikat, maka silakan Anda mulai mencari tahu dari situ. Biasanya para peneliti di Amerika Serikat ataupun para dosen itu mereka sangat transparan ya. Informasinya ada, bisa ditemukan secara online, Google Scholar-nya misalnya, atau alamat emailnya, profilnya, CV-nya, itu biasanya ada semuanya secara online. Jadi kami harap itu bisa membantu Ibu Faikatul Hikmah dan juga rekan-rekan lainnya yang sekiranya saat ini sedang dalam tahap mencari calon tuan rumah riset di Amerika Serikat ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, rekan-rekan sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 5:05 waktu Indonesia Barat. Maka dengan demikian acara untuk sesi informasi ini perlu kami akhiri. Namun sebelumnya kami ingin mengundang Anda untuk melaksanakan sesi foto bersama. Boleh silakan hidupkan video Anda apabila Anda ingin berpartisipasi dalam acara sesi foto bersama pada sore hari ini. Kami akan menantikan kurang lebih 5-10 detik dari sekarang sebelum kami memulai untuk hitungan mundur foto bersama. Kami akan menangkap layar, yaitu untuk video yang terbuka ya. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mari kita mulai untuk hitungan mundurnya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam acara ini. Semoga acaranya bermanfaat untuk Anda, dan tentunya special thanks kami berikan kepada para alumni Fulbright Visiting Scholar, Profesor Delik Hudalah dan juga Profesor Yusinta Muskar yang sudah membagikan tips dan juga pengalamannya dengan program Fulbright Visiting Scholar. Kami harap tips dan pengalaman yang disampaikan itu bisa menginspirasi dan juga memotivasi para hadirin yang merupakan calon Fulbrighter Indonesia ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya yang telah meluangkan waktu kurang lebih 90 menit untuk hadir di acara ini. Oh ya, nanti ketika acara ini diakhiri, Anda akan mendapati tautan survei pasca acara. Mohon bantuan Anda untuk bisa mengisi tautan survei pasca acara tersebut. Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini. Acara daring Fulbright Visiting Scholar berikutnya adalah di tanggal 12 Oktober, yaitu Aminef bekerjasama dengan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, di mana nanti akan ada Profesor Gunadi yang akan membagikan tips dan pengalamannya saat melaksanakan riset di bidang ilmu kedokteran di Johns Hopkins University. Informasi acaranya sudah kami posting di laman dan juga kanal media sosial Aminef. Silakan Anda temukan di sana dan kita jumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Saya Mita mewakili tim Aminef yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa ya di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua, serta selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.